Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu Putri Pertiwi, mahasiswi dari program studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai upaya preventif dan promotif infeksi menular seksual pada masa perimenopause. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih masa perimenopause itu. Jadi, masa perimenopause adalah masa transisi menuju menopause yang dialami oleh wanita. Biasanya dimulai pada usia 40 hingga awal 50-an. Fase ini ditandai dengan perubahan hormonal yang signifikan, terutama penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa tahun, tergantung pada kondisi fisiologis masing-masing individu. Infeksi menular seksual atau biasa yang disebut dengan IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Beberapa jenis IMS yang umum: 1. Chlamydia trachomatis. Ini adalah bakteri yang dapat menyebabkan keputihan, nyeri saat buang air kecil, dan komplikasi serius pada organ reproduksi. Kemudian yang kedua, gonore. Itu bakteri yang menginfeksi leher rahim, uretra, rektum, dan tenggorokan, serta dapat menyebabkan radang panggul jika tidak ditangani. Ketiga, Trichomonas vaginalis. Ini adalah parasit yang menyebabkan keputihan berbusa, gatal, dan bau tidak sedap pada vagina. Yang keempat, Treponema pallidum atau biasa disebut dengan sifilis. Itu adalah bakteri yang menyebabkan luka pada alat kelamin yang dapat menyebar pada organ lain bila tidak diobati. Kelima, ada herpes simplex virus, yaitu virus yang dapat menyebabkan luka lepu dan nyeri pada area genital atau mulut. Kemudian yang terakhir adalah ada HIV, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berkembang menjadi AIDS. Risiko IMS pada wanita perimenopause. 1. Penurunan lendir vagina menyebabkan hilangnya pelumas alami. Kedua, penurunan kekebalan mukosa akibat penurunan estrogen. Ketiga, minimnya kesadaran tentang risiko IMS. Keempat, kurangnya penggunaan kondom. Dan yang kelima, minimnya screening IMS rutin. Kesadaran IMS pada wanita usia perimenopause. 1. Penurunan produksi estrogen membuat vagina lebih rentan terhadap infeksi. Kedua, wanita usia perimenopause sering menganggap IMS hanya relevan untuk usia muda. Dan yang ketiga, risiko IMS meningkat karena rendahnya kesadaran dan pemeriksaan rutin. Pelayanan preventif dalam pencegahan IMS pada perimenopause. Yang pertama, kita dapat melakukan edukasi dan penyuluhan dan memberikan informasi tentang IMS dan cara pencegahannya. Yang kedua, kita dapat melakukan konseling seksual sehat dengan menyediakan ruang konsultasi pribadi untuk membahas kesehatan seksual. Kemudian yang ketiga, kita dapat melakukan pemberdayaan kesehatan reproduksi dengan mengintegrasikan edukasi IMS dalam program posyandu lansia atau kelompok perempuan usia perimenopause. Pelayanan preventif dalam pencegahan IMS pada perimenopause. Yang pertama, screening dan pemeriksaan rutin. Kita dapat melakukan pemeriksaan seperti pap smear, tes IMS, dan pemeriksaan panggul. Kemudian yang kedua, vaksin dengan memberikan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks dan beberapa jenis IMS lainnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat memberikan promosi penggunaan kondom dengan mengedukasi pentingnya penggunaan kondom. Kemudian yang keempat, kita dapat melakukan pelatihan kader dengan petugas kesehatan. Pelatihan ini bagi tenaga kesehatan untuk mengenali gejala IMS pada wanita perimenopause. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif, kita sering mendapati hambatan-hambatan yang sering dijumpai, seperti stigma sosial, membicarakan seksualitas di usia perimenopause dianggap tabu, kemudian kurangnya pengetahuan, minimnya informasi tentang IMS pada kelompok usia 40 ke atas. 3. Akses terbatas. Tidak semua layanan kesehatan memiliki program khusus untuk perimenopause dan rendahnya dukungan keluarga, kurangnya dukungan keluarga dan pasangan untuk pemeriksaan rutin. Adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif. 1. Integrasi layanan. Kita dapat menggabungkan edukasi IMS dalam program kesehatan masyarakat. Kedua, peningkatan akses. Kita dapat menyediakan layanan konseling berbasis online atau offline yang rahasia.
Ketiga, literasi digital kesehatan. Kita dapat memberdayakan wanita perimenopause untuk mengakses informasi kesehatan secara digital. Kemudian yang keempat, kolaborasi lintas sektor. Kita dapat membangun kerjasama antara dinas kesehatan, organisasi masyarakat, dan media. Itulah tadi video singkat mengenai pelayanan preventif dan pencegahan IMS pada masa perimenopause. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.